Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya menjaga alam adalah bagian dari amanah. Allah menciptakan alam dengan sebaik-baiknya. Jangan rusak dan perbuatan tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai para sahabat dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi di channel yang senantiasa memberikan pencerahan dalam hidup ini. Semoga Allah senantiasa melapangkan rezeki kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memperpanjang umur kita, dan Allah berikan kesempatan untuk kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Beliau berikan. Bersedekahlah dengan ikhlas atas nama Allah, karena tak selamanya memberi bisa dihitung dengan ukuran uang. Bahkan infak di jalan Allah juga bisa diwujudkan dengan sedekah berupa makanan, barang atau pakaian kepada orang yang membutuhkan. Sama seperti kita berinfak dengan uang, mengeluarkan sedekah dengan cara memberi makanan atau pakaian juga bisa mendatangkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana dikutip dari channel YouTube Ustadz Adi Hidayat, bahwa sedekah ini dapat kita berikan kepada siapa dan pihak mana saja yang paling berhak menerima. Jika mendapati seseorang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah yang paling utama, maka hari itu menjadi kesempatan baik untuk kita bersedekah dengan pahala yang sangat tinggi dan luar biasa. Namun, dalam surah Al-Baqarah ayat 267 disebutkan bahwa jangan kamu infak kepada orang lain yang kamu tidak suka melihat. Hai para sahabatku, dan inilah 5 orang yang dimaksudkan sebagai pihak yang paling berhak menerima sedekah dengan nilai pahala yang sangat utama. Pertama, sedekah kepada orang tua. Digambarkan oleh Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa sedekah utama nomor 1 adalah kepada orang tua, yang bahkan nilai pahalanya bisa berlipat hingga 700 kali dibandingkan kepada pihak yang lain. Kedua, bersedekah kepada kerabat dekat. Orang yang paling berhak menerima sedekah utama yang kedua adalah saudara atau kerabat terdekat, yang dibagi menjadi 2 pihak, yaitu saudara yang rumahnya jauh tapi hubungannya dekat, meskipun jauh tapi ketika dia kesusahan harus dibantu. Yang ketiga, sedekah kepada tetangga. Sementara sedekah kerabat kedua adalah orang yang tidak ada hubungannya kekerabatan atau ikatan darah dengan kita, namun rumahnya dekat dengan kita atau bertetangga. Sekalipun dia beda agama, Allah akan melihat kebaikan itu sebagai sedekah utama jika kita berbagi di saat dia dalam kesulitan atau kekurangan. Keempat, bersedekah kepada tetangga non-muslim. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa untuk diberikan hanya kepada tetanggamu saja. Jadi walaupun tetanggamu itu non-muslim, tetaplah berbagi. Siapa yang makan makanan baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya. Ujar Adi Hidayat. Memberi sedekah kepada mereka yang berbeda keyakinan bagi Ustadz Adi Hidayat menjadi infak atau sedekah yang indah, karena kita memperlihatkan betapa tingginya toleransi dalam agama Islam. Sedekah berikutnya kepada anak yatim. Sedekah utama yang terakhir adalah kepada anak yatim. Kita tidak harus memberikan materi berupa uang yang besar, namun bisa juga dengan memberinya pakaian yang layak pakai. Misalnya, ada koleksi baju yang masih bagus namun tidak lagi kita gunakan, maka hukumnya wajib bagi kita untuk disedekahkan. Jangan sampai ada pakaian yang tidak digunakan,
untuk beribadah, sehingga usahakan setiap yang kita gunakan menjadi saksi di akhirat jika dia pernah dipakai untuk kebaikan. Karena pakaian menurut Ustadz Adi Hidayat akan berbicara dan bersaksi bahwa barang itu pernah digunakan untuk kebaikan dan beribadah. Bersedekahlah dengan ikhlas atas nama Allah, karena tak selamanya memberi itu bisa dihitung dengan ukuran uang. Wahai para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 orang yang apabila kita bersedekah kepadanya, maka itu menjadi pahala yang utama. Semoga kita dimurahkan oleh Allah untuk selalu bersedekah pada orang lain, sehingga kemanfaatannya bisa kita rasakan untuk diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.